Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, siswa-siswi SD Negeri 1 Krebet. Nah, ini adalah kegiatan pagi kami. Mereka bermain latu-latu di jam ke-0. Nah, suara latu-latunya sampai ke awan yang biru dan indah menambah semangat kami untuk memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan kami berbagi, yakni ketika kami memiliki sedikit makanan atau memiliki sedikit rezeki, kami akan selalu gunakan untuk berbagi bersama mereka, menyambut pagi dengan biskuit yang enak luar biasa. Dengan antusias mereka mengambil satu persatu. Nah, disilakan mengambil. Dengan sangat bangga mereka mengambil dan seperti biasa selalu mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah adik-adik di kelas 1, 2. Nah, mereka mengambil kue yang mereka pilih. Meskipun kuenya hanya satu macam, tapi mereka sangat bangga, sangat senang ketika saya menawarkan kue-kue itu untuk mereka. Nah, silakan. Nah, lalu mereka mengucapkan terima kasih. Tidak semua anak yang mau untuk mengambil kue yang saya tawarkan, tapi kebanyakan mereka mau. Nah, ini adalah adik Kania, tinggal satu. Dan jangan lupa sampahnya dimasukkan di tong sampah. Nah, usai berbagi dengan adik-adik, kami bergabung bersama adik-adik yang sangat luar biasa. Dengan semangat tinggi mereka bermain latu-latu sebagai penyemangat pagi untuk meraih mimpi. Seperti suaranya yang selalu terdengar di seluruh penjuru dengan bunyi tek 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 tek. Nah, ini adalah kegiatan selanjutnya kami melaksanakan senam bersama setiap pagi sekitar 15 menit. Kita melaksanakan senam di halaman mulai dari adik-adik kelas 1 dilanjutkan sampai kakak kelas 6. Bersemangat, saling mendukung dan tentunya bahagia. Kenapa? Karena badan kita sehat. Usai senam pagi, kita melaksanakan sholat duha berjamaah di musola. Nah, ini adalah kakak yang hari ini berhalangan untuk mengikuti sholat duha. Kakak menyirami bunga yang ada di depan kelas sebagai perwujudan cinta kepada lingkungan dan juga memberi makan untuk tumbuhan tentunya. Yuk kita lihat kembali kegiatan adik-adik di musola untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah dipimpin oleh guru pendidikan agama Islam. Mereka dengan antusias dan penuh semangat beribadah sholat duha. Nah, selanjutnya kita berada di kelas 6, kelas anak-anak hebat yang terus bersemangat. Ini adalah kegiatan kami pagi menyanyikan lagu wajib atau kami sebut dengan palawa. Setiap pagi ada beberapa pergantian pemimpin yang akan memimpin harian di kelas. Selanjutnya kita saling
sharing. Nah, ini adalah kegiatan sharing dalam pembelajaran kami. Usai mengerjakan, kami bahas dengan dipimpin oleh Guze. Guze adalah guru sehari. Jadi adik-adik yang secara sukarela memimpin untuk proses pembelajaran. Di sini adalah presentasi, kemudian mencocokkan jawaban yang telah kami selesaikan. Nah, tentunya tetap saya dampingi dalam proses pembelajaran. Secara bergantian mereka menjadi Guze dalam pembelajaran hari ini. Nah, kemudian hampir 4 jam kita telah belajar di sekolah. Untuk menghilangkan kepenatan, kita melaksanakan ice breaking hujan rintik-rintik, dimana ketika saya bilang hujan, tangannya berada di pundak temannya, kemudian rintik-rintik, mereka saling memijit secara perlahan. Hujan semakin lebat, nah mereka semakin kencang dalam memijitnya. Nah, kalau hujan lebat adalah memijit dengan penuh semangat. Selanjutnya secara bergantian kembali lagi kita saling memijit. Nah, ini adalah untuk merefresh kembali semangat kami setelah beberapa waktu pembelajaran. Dan selanjutnya kita berlangsung ke kegiatan pembagian kelompok untuk muatan pembelajaran matematika, yakni saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok kubus, ada kelompok prisma, kelompok limas, kelompok prisma, kelompok tabung, dan kelompok bola. Mereka berdiskusi bersama di kelompoknya masing-masing. Untuk apa? Untuk menentukan ciri-ciri bangun ruang yang sudah mereka dapatkan, kemudian menentukan juga penerapan bangun ruang itu dalam kehidupan sehari-hari, dan belajar untuk menghitung volume berdasarkan rumus yang telah ditemukan. Belajarnya kami bebas. Ketika berdiskusi dipersilahkan dimanapun tempatnya, asalkan tetap aman, kemudian tetap damai, dan tentunya kegiatan pembelajaran yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah mereka mengerjakan dan menemukan ciri-cirinya sesuai dengan kelompoknya yang telah mereka tuliskan di kertas sticky note. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mereka berdiskusi dalam presentasi. Ada yang bertanya, kemudian menjelaskan, memaparkan, dan mereka tetap saling mensupport, mendukung apa yang telah mereka temukan untuk dipaparkan di depan teman-temannya. Setiap kegiatan presentasi kami batasi sekitar 4-7 menit untuk melakukan presentasi yang sudah mereka temukan. Nah, setelah itu hasil catatannya tidak lupa untuk ditempel di buku tulis masing-masing. Kemudian para kelompok-kelompoknya mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan kelas, dan teman yang lain memperhatikan. Jika ada yang tidak dipahami, mereka sharing dan bertanya. Itu adalah kegiatan pembelajaran pada hari ini, yakni menemukan, menggali informasi, dan mempresentasikan. Nah, di akhir pembelajaran
kita memberikan refleksi kepada siswa-siswa. Apa sih sebetulnya tujuan saya untuk melakukan refleksi pembelajaran? Yang pertama adalah mengetahui minat para siswa saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Nah, yang kedua juga melakukan pengukuran terhadap penerapan model pembelajaran serta keberhasilan yang telah saya lakukan. Yang ketiga, saya bisa mengevaluasi apa yang telah saya lakukan, penyampaian materi dan penguasaan kelas. Selanjutnya, saya juga mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa saya, sehingga saya bisa esok untuk memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Nah, berikutnya adalah saya bisa memahami respon siswa dalam belajar dan penyampaian materi. Kemudian mengapa saya harus refleksi? Tujuannya adalah untuk saya memahami kelemahan dan kekurangan supaya pembelajaran saya lebih baik. Selanjutnya untuk menentukan strategi pembelajaran yang telah saya implementasikan supaya bisa saya evaluasi. Dan yang terakhir adalah tujuan saya untuk membuat kegiatan belajar mengajar saya lebih efektif di pembelajaran besoknya. Nah, kemudian bagi saya refleksi ini juga bermanfaat. Yang pertama, saya bisa meninjau di kelas dalam sebuah pembelajaran berkelompok tadi. Kemudian saya juga bisa menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas saya, sehingga saya bisa mengatasi masalah yang saya temui tadi. Kemudian saya juga lebih maksimal untuk menonjolkan potensi siswa-siswi saya dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, saya bisa meningkatkan kinerja saya. Kemudian refleksi adalah juga bersifat untuk komunikasi yang positif dan sifatnya membangun antara saya dan murid-murid saya. Nah, yang terakhir adalah saya bisa mengelompokkan, memetakan siswa sesuai dengan karakter dan daya tangkap mereka. Itu adalah manfaat refleksi bagi saya. Selanjutnya, bagi siswa, refleksi itu juga bisa menyalurkan aspirasi mereka. Jadi mereka ingin berbicara tentang apa, kemudian ingin mengungkapkan tentang kekurangan pembelajaran, mereka lebih enjoy. Selanjutnya, siswa juga bisa memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran. Lalu siswa juga akan mendapatkan kepuasan karena mereka belajar dengan sistem belajar yang mereka minati sesuai kebutuhan belajar mereka, dan tentunya menjadi ruang ekspresi positif kepada saya mengenai proses belajar mengajar di kelas. Nah, refleksi pada kegiatan pembelajaran ini adalah bahwa mulai dari pagi kita telah belajar pembelajaran yang sangat bermakna dan tentunya sangat menyenangkan, sehingga student well-being dapat saya terapkan. Terima kasih.